terlihat ya. Atau saya ambil dua, nanti saya ganti dua gitu ya, soalnya karena jenisnya nanti akan berbeda ya, yang satu ada inti aromatik dan ini ya. Jadi nanti sejauh mana kita bahas nanti saya ganti gitu ya. Oke, jadi glisin ya, glisin itu adalah seperti tertulis pada spektra pada di atas ya. Strukturnya sekali lagi saya menulis itu ditulis adalah seluruh molekul yang ada ya. Terdengar ya yang online ya, saya begini ya. Ya, adalah siapa? Ada NH2 adalah 3 ya, ini ya. Adik-adik. Oke. Ini ya. Struktur adalah seperti ini ya. Nah, kalau diperhatikan dan dilengkapi protonnya ya, biar memudahkan. Dilengkapi protonnya. Protonnya berapa di sini? Di sini NH2 ya. Kalau di sini C-nya CH2. Iya, CH2 ya. Saya tulis seperti ini, CH2 ya. Kemudian yang di sini ada berapa? Di sini sudah lengkap tangannya? Sudah ya, sudah lengkap tangannya. Oke. Adik-adik ya, adalah seperti yang tadi kita sampaikan bahwa dicermati dari struktur ini adalah 4 parameter tadi, ya, 4 parameter tadi. 4 parameter tadi adalah ini simbolnya, adik-adik adalah geseran kimia atau chemical shift, ya. Kemudian yang pertama adalah geseran kimia. Nah, untuk ya nanti saya sebenarnya materinya masih ada beberapa ya, tapi saya skip saja dan saya infokan langsung pada slide ya, pada latihan soal bahwa adik-adik ya, proton yang terikat langsung pada atom elektronegatif ya, itu munculnya adalah randomly. Randomly bagaimana artinya? Adalah seperti beberapa minggu yang lalu pertemuan awal bahwa chemical shift ya, chemical shift dari 0 sampai 12 ppm ya. Kalau proton pada sp3 keluar di 1 sampai 2 ppm gitu ya, karena ada polanya. Nah, tetapi untuk proton-proton yang terikat langsung pada atom elektronegatif itu tolong jangan diperhatikan. Artinya karena mereka itu ya akan keluar bahasanya sakarape dhewe. Kadang keluar di 6 sampai 8 ppm ya. Kadang keluar di sebelum 5, nah itu sehingga tidak bisa ditekan ya. Jadi proton yang ada di mana terikat dengan N, O ya, kemudian dengan F kalau mungkin ada itu diabaikan saja ya. Karena itu nanti bisa diperoleh dari data-data ini bisa diperoleh dari yang lain, gitu ya. Kemudian dari sini sekarang tinggal proton yang ada pada karbon ya. Ini adalah titik perhatian kita ya. Ini glisin adalah proton yang asam amino sederhana, makanya saya mulai dari yang sederhana dulu ya. Jadi ini ya, saya ini kan coba ininya di ini dulu ya, dan sekalian saya sudah gambar ini. Kemarin memang saja tidak saya berikan
Untuk ini, untuk latihan soal, bentar ya. Adik-adik, yang online terlihat tidak slide saya? Lihat, sudah ya. Oke. Oke ya, adik. Nah, ini adalah ini tips ya, tips. Jadi kalau dulu saya punya ini, alhamdulillah sekali ya. Tapi saya baru dapat ini ya setelah saya sekolah lebih lanjut gitu ya. Dan ini mempermudah ya adik-adik ya, mempermudah adik-adik memprediksi berapa geseran kimia ya, geseran kimia proton dari suatu dalam suatu struktur ya, kecuali saya ulangi lagi, kecuali bagi proton yang terikat langsung pada atom elektronegatif, tolong diabaikan saja ya gitu. Nanti soalnya nanti nggak akan saya beri yang kompleks ya, akan saya beri yang saya kondisikan seperti yang sudah saya jelaskan ya, karena memang ini lebih advance kalau ingin mempelajari yang ini ya. Nanti saya akan kondisikan untuk jadi untuk molekul yang tidak terlalu kompleks dan proton ini tadi pada atom elektronegatif tolong diabaikan ya. Nah, ini ada tabel seperti ini ya. Ini sudah ada di slide di itu ya. Yang ada di Google Drive ini juga sudah ada. Jadi bisa dilihat ya. Yang pertama adalah alifatik. Ya, alifatik, proton alifatik ya adalah proton yang yaitu tadi alifatik yang terikat pada karbon bisa sp3, sp2 ya. Basic chemical shape-nya adalah 1 ya, Dedek ya. Nah, basic chemical shape-nya adalah 1 ya. Jadi ini ya, kalau ini istilahnya adalah geseran kimia, basic chemical shape-nya adalah 1 ya. Catat dulu. Kemudian ya, di dalam proton, di dalam lingkungan kimia itu nanti banyak sekali kondisi ya yang bisa disesuaikan dengan tabel ini. Contohnya ya, ini ada alifatik, ada olefinic proton atau double bond ya. Nah, kalau double bond ya, proton yang terikat pada double bond nanti basic ininya adalah 5,2. Ini ya, kita perhatikan. Kalau karbon alifatik, karbon sp3, basic ininya 1 ya. Tetapi kalau nanti karbon yang terikat pada olefinic itu tadi ya, proton, jadi double bond yang seperti kemarin, basic ininya chemical shape-nya 5,2 ya. Kemudian kalau aromatik proton ya, nanti saya juga berikan contoh aromatik proton yang terikat pada cincin aromatis ya, itu basic chemical shape-nya adalah 7,2. Nah, ini adik-adik masih paham ya. Oh, kalau double bond masih ingat ya, ada double bond, ada ikatan double bond sp2 dan sp3. Kenapa sp2 itu keluar lebih downhill dibandingkan sp3 ya, masih ingat? Nah, itu di sekitar double bond sekitar 5,2 memang ya. Kemudian aromatik proton dia di atas 6 ya, ingat karena apa? Karena protonnya lebih dishielding ya. Nah, teorinya dibuka lagi ya. Aromatik proton 7,2. Nah, ini adalah basic chemical shape ya. Kemudian nanti adik-adik ya, jika proton tersebut ya nanti ada alpha effect, itu alpha dia yang ada alpha beta gamma gitu ya adik-adik ya. Alpha beta gamma kalau pada penjelasan sebelumnya ya, pada cincin aromatis bahwa proton itu dapat terkopling jika pada posisi apa? Pada cincin aromatis pada posisi bukan cincin aromatis. Pada cincin aromatis ya, begini jangan lupa ya, ininya ya, umpamanya di sini ada OH,
Eko. Ada siapa? Ada H, ini biasanya pada penyamaan flavonoid. Kemudian ada di sini H, bagaimana? Pada posisi apa ini? Orto. Kemudian kalau di sini pada posisi meta. Kemudian di sini pada posisi para. Ya. Mana yang terkopling? Kemarin coba dilihat listnya itu ya, bahwa jika ada kondisi begini, maka ini akan terkopling. Ya, terkopling berapa? Terkopling orto. Jika di sini, ya, dia akan terkopling meta. Ya, tetapi posisi para ini nanti ya, masih ingat itu ada tabelnya yang kopling kemarin. Ini pada posisi para itu diabaikan karena terlalu jauh ya, terlalu jauh pada proton kopling proton pada posisi para ya, nanti dilihat lagi tabelnya ya. Jadi kalau sudah ada soal nanti baru bisa metani satu-satu. Nah gitu ya. Nah kemudian adalah siapa ini ya, kembali ke sampai terbuka ya, kali ini terbuka. Nah, adalah siapa ini ya, kembali ke tabel alpha effect ya. Pada satu struktur ya, biasanya penomoran itu dimulai dari apa? Masih ingat bikin organik dimulai dari gugus fungsional ya. Jadi kalau di asam amino ya ada ya. Di sini penomorannya karbon, jadi biar nanti mudah ya. Nanti ada untuk contoh yang lain juga nanti tolong dinomori. Jadi proton pada C1 ya, proton pada C2. Ini saya nomori proton pada ini C1, ini C2 ya, ini karena sederhana jadi penting ya. Nah, adalah ini ya, alfa dan beta ya. Alfa effect pada atom elektronegatif dan beta effect. Ada sih proton di sini ya. Di sini kita cermati dulu ya. Ada gugus fungsional apa saja pada molekul ini? Ada siapa? Ada karbonil. Kemudian ada siapa lagi? Ada hidroksi. Kemudian ada amin ya, gugus amin. Kalau di asam amino itu ya, ada DO ya, ada OH, ada gugus amin ya. Kenapa dicermati di situ ya? Karena alpha effect ini terhadap atom elektronegatif. Atom elektronegatif, ingat ya, teorinya bahwa atom-atom elektronegatif atau gugus-gugus elektronegatif itu cenderung akan apa? Menarik elektron. Kalau menarik elektron bagaimana? Proton yang ditarik elektronnya dia lebih shielded atau deshielded? Lebih deshielded. Kalau lebih deshielded dia akan keluar pada chemical shift upfield atau downfield. Lebih deshielded, jadi bajunya lebih tipis ya, sehingga ingat untuk flip spin flip ya, dia frekuensi yang diperlukan tidak besar ya, sehingga dia akan keluar lebih downfield, lebih ke kiri gitu ya. Nah jadi ini adalah ini ya. Jadi dicermati dulu adalah atom-atom yang akan mempengaruhi siapa? Akan mempengaruhi keberadaan dari proton, ya, geseran kimia dari proton. Oke, ya kita sekarang ini, ya kita sekarang ini adalah atom nomor 1, ya kita bisa sebut alfa. Ya, karena dia langsung langsung biasanya yang pertama itu dari gugus fungsional itu ya. Ini alfa, kemudian kemudian masih ada apa ya, nanti kalau agak panjang bisa ya. Oke. Jadi ada untuk
untuk memprediksi dari chemical shape proton ini ya. Ini kira-kira protonnya ada berapa sini ya? Berapa lingkungan proton yang ada pada molekul ini? Ada satu, jawabannya hanya itu? Atau ada yang lain? Yang satu itu proton yang mana? Ada C2. Sepakat dia satu ya? Kenapa kok satu? Kok enggak dua? Karena apa? Apa yang jawabannya? Oh, betul. Yang ini tadi diabaikan gitu ya. Enggak, ini yang proton ini. Kenapa kok dianggap satu? Ekivalen. Gitu ya, Dede ya. Kenapa kok ini keluar menjadi nanti satu? Jadi harus paham pengertiannya ya. Ini protonnya adalah keluar apa? Ada dua proton, tetapi dianggap ekivalen sehingga nanti signal yang keluar adalah satu ya. Nah, sehingga akan keluar satu geseran bunyi. Oke. Ya. Kita prediksi karena saya nanti ada spektra dari siapa? Dari glisin ini nanti kita lihat ya. Oke, kita prediksi juga ada. Satu adalah basic chemical shape dari karbon alifatik ya, C3. Kemudian di sini karbon di sini memiliki terikat langsung pada amin, CO dan OH ya. Silakan ya. Jadi dia nanti akan chemical shape-nya akan bergeser ke kiri karena lebih shielded, atau dengan kata lain chemical shape-nya akan lebih besar ya. Sehingga ini dari proton di sini dia terpengaruh alpha effect dengan gugus amin ya. Diperhatikan di situ gugus nitrogen ya. Adanya gugus nitrogen itu menambah sekitar 1,5 sampai 2 ppm ya. Jadi kita ambil aja yang paling kecil ya, tambah 1,5. Bentar, saya nggak suka ini. Ini ya. Jadi satu. Kan kalau nanti nulisnya begini ya, jadi saya nanti bisa mengerti pemahamannya. Jadi basic chemical shape ya. Basic chemical shape untuk karbon sc3 ya, alifatik. Kemudian karena ada alpha effect dari gugus amin ya, nitrogen, dan ada alpha effect dari gugus, ada nggak karbonil di situ? C ya, CO ada itu ya, CO ditambah 1 ppm. Kemudian ada alpha effect dari hidroksil ya, ada enggak hidroksil O ya, ambil O. Jadi ini 1 ditambah berapa? Alpha effect dari nitrogen tambah 1,5 ya. Alpha effect dari CO karbonil tambah 1, alpha effect dari O ditambah 2,3 ya, 2,3 sehingga yuk ditotal berapa ini? Berapa? 5,8 ya. Nanti ini diterima dulu ya, Dede ya. Satuannya chemical shape adalah ppm. Jadi untuk proton yang ada pada C2 ya, ini nanti akan keluar pada 5,8 ppm. Gembel sekali ya. Padahal TMB-nya harusnya berapa? Sekitar 1 sampai 2 ya. Coba dilihat di PPT saya. Harusnya 1 sampai 2 ya. Kenapa kok sangat downfield? Karena ada gugus amin ya, ada gugus karbonil, ada gugus hidroksil ya. Oke. Nah, kemudian saya nggak ada ini, tak keluar dulu saja.
Mana ya spektra? Saya cari spektra realnya ya sebenarnya. Udah ada ya. Oh, ini apa tadi kita glisin ya? Glisin. Ini valin, fenilalanin, glutamin, alanin. Aduh, glisin malah nggak ada ya? Oh, glisin, alanin ya. Malah ada alanin. Oh, malah ada alanin. Oke. Alanin. Ini ada ya. Ini nanti saya berikan salah satunya adalah kalian membaca spektra ya. Keluarnya itu enggak 5. Berapa ini? 3,8. Oke, nanti aja kita ini dulu aja ya. Oke, sebentar saya lanjutkan dulu yang ini. Ya. Oke, ini dulu ya. Kita prediksi dulu untuk chemical shape-nya ya. Kemudian adalah habis chemical shape apa ya, Dedek ya? Kita perlu melihat apa ya? Adalah oke ya. Jadi kalau chemical shape ya, lokasi, the number of signal kita sudah menentukan tadi the number of signal berapa? The number of signal berapa? Ada satu ya, ada satu sinyal pada geseran. Kita sudah bisa menentukan location, kemudian intensitas ya. Intensitasnya berapa itu? Intensitasnya di sini ada intensitas ada berapa? Intensitas lihat siapa? Intensitasnya ada 2 proton dan untuk splittingnya bagaimana? Splittingnya adalah nanti keluar singlet karena itu tadi ya dia tidak punya tetangga. Itu ya Dedek ya. Kemudian ini saya pergi ke alanin ya, karena alanin dia punya tetangga, dia punya tetangga ada yang dibahas ya. Oke, adalah ini NH, kemudian ada siapa? Ada satu metil ini ya. Ada satu metil ya. Oh enggak, metilnya
Ini ya. N sini ya, N kedua. Oke. Oke. Oke, ya ini jadi ya. Kita lanjut karena kalau nggak ada kopling kita nggak bisa belajar multiplicitas sendiri ya. Oke, yang kedua ini ya adalah siapa? Oke, ya. Alamin. Alamin di sini ada satu metil ya. Kemudian siapa namanya? Ada kayak gini ya. Pertanyaannya yang pertama, ada berapa lingkungan proton? Ada berapa? 2 dari mana? Dihitung dulu anu C1-nya. C1-nya dari mana? Dimulai dari karbonil ya. Ini 1, 2, 3. Ini ya. Ada berapa lingkungan proton kalau begitu? Ada 2. 2 yang mana saja? C2 dan C3. Ya, oke. Oke, jadi ada 2 lingkungan proton, ya, 2 lingkungan proton. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah chemical shift, ya. Chemical shift ini adalah karbon 1, ya. Chemical shift proton 1 dan ada proton 2 gitu ya. Kita sekarang ada 2 proton ya. Ada 2 proton. Nah, ini ya, salah ya. 2 dan 3 ya, Dedek ya. 2 dan 3. Ini ya. Ada 2 dan 3 ya. Adalah ini saya agak ini untuk penentuan alfa beta ya, Dedek ya. Nanti yang izin tolong dihitung ulang ya. Nah, ini. Posisi amin ya, ini adalah posisi alfa pada proton. Sedangkan kalau karbon di sini dia posisi bagaimana terhadap karbon 2? Alfa atau beta? Beta ya, jadi ya saya tadi lupa. Jadi alfa itu dia terattach langsung. Jadi koreksi yang tadi glicin ya, yang tadi glicin. Jika posisinya proton di sini dan di sini dia posisinya posisi beta. Jadi alfa itu posisinya seperti ini. Makanya besar sekali ya. Ininya tadi jumbilnya ya, sekitar 3 hampir 4-an kok 5 lebih gitu ya. Jadi itu beta efek. Nanti di kalian masih ke depan kita koreksi bersama. Jadi posisi proton di sini amin ya terhadap proton ini adalah posisi alfa. Ya alfa itu jadi dia terteks langsung. Ya, sedangkan di sini kalau dia jajan karbon ini dia posisinya bagaimana? Beta. Sehingga pengaruhnya bagaimana pada ini loh deh, chemical shift ya. Kita mulai dulu. Yang proton 2 ya. Proton 2 ini basic chemical shift-nya berapa? Dia adalah karbon alifatik ya. Proton alifatik jadi 1. Nah, untuk ini ya, untuk kan proton nomor 2 ada siapa saja yang mempengaruhi proton? Ada posisi alfa efek dari amin ya, dari hidrogen. Kemudian ada beta. Nah, beta efek dari karbonil ya. Ada beta efek dari hidroksil OH ya. Nah, kalau beta efek ini berapa persen tadi pengaruhnya? 10 sampai ya ambillah 20% ya. Sehingga ayo alfa efek dari nitrogen berapa? 1,5. Terus beta efek 10% dari C karbonil ya 10 lah, 10 20 nanti rate-nya ya kurang lebih segitu. 10% dari karbonil berapa? 1. Jadi
Beta efek dari oksigen berapa? 0,3. Ya, ini. Jadi perkiraan siapa ini? Chemical state proton 2 berapa? Dia total tolong mana deh? Berapa? 0,8. Ya, oke. Kemudian untuk yang proton ini 3 chemical state-nya berapa? Basicnya 1 ya, sama yang cantik ya. Kemudian siapa ini? Apa saja yang berpengaruh pada proton 3? Beta efek dari aminnya ya. Kemudian ada lagi beta efek. Tadi bagaimana rule-nya? Oke, ini ya. Sudah terlihat saya yang di situ online. Udah, ya. Oke, ya. Jadi siapa namanya? Kalau di sini pengaruhnya adalah beta efek dari NH2, kalau dari CO dia pengaruh atau tidak? Ini ya. Pengaruh enggak? Ini posisi alfa, ini beta, ini beta, alfa, beta, gamma. Ya, gamma efek memberi pengaruh atau tidak? Gamma effect is negligible, artinya diabaikan. Ya, jadi pada proton yang ketiga, karena dia alfa, beta, gamma effect, sehingga dia diabaikan. Ya, sehingga yuk ditemukan beta effect dari NH2 0,1. Jadi sekitar 2,1. Sehingga ya, oh iya, ya, dia hanya pengaruh beta efek ini ya. Nah, adik-adik, jadi secara teori ya kita ini dulu bahwa pada siapa molekul alamin ada 2 proton sehingga akan ada dua lingkungan proton sehingga akan keluar 2 sinyal pada geseran kimia sekitar sekian dan sekitar pada proton yang kedua geseran 2,83 ppm. Kalau pada siapa proton 3 akan keluar pada 1,1 ppm ya. Nah, nanti di ini lagi ya jelas proton 2 dia terikat beta efek dengan alfa efek dengan amin, dia beta efek dengan karbonil dan hidroksil sehingga dia akan lebih downhill dibandingkan siapa namanya metil ya. Metil dia karena adalah hanya efek apa yang membuat dia downhill adalah dia alfa efek dari beta efek dari gugus amin gitu ya. Oke, jadi the number of proton ya kemudian geseran kimia. Sekarang multiplicitas ya, multiplicitas apa itu? Melihat siapa? Melihat proton tetangga ya. Yuk dilihat proton tetangga. Untuk proton nomor 2 dia punya berapa proton tetangga? Punya 3 sehingga dia akan keluar sebagai kuartet. Ingat aturan N+1 sehingga dia akan keluar sebagai kuartet ya. Kenapa kok kuartet binar bukan doublet namanya? Karena intensitas, karena ini koplingnya ya, istilahnya G-nya ya, nilai koplingnya berapa ini? 7 ya. Karena proton 2 ini memiliki 3 proton tetangga yang nilai koplingnya sama sehingga dia akan
terkopling sebagai kuartet ya, kuartet. Nah, tulis ya. Jadi biasanya tuh kalau nulis itu ini ya, di sini aja dia akan sebagai kuartet ya, itu kuartet ya, dengan kopling konstan berapa? Ada deh? 7 ya, jangan lupa. Nah, kemudian yang 3 ini lihat proton tetangga ya. Siapa? Proton 3 ini punya berapa proton tetangga? Punya 1 ya, sehingga dia akan keluar sebagai apa? Sebagai doblet. Doblet berapa? Jadi 7 ya, ini ya. 7. Kemudian ada multiplisitas, ada siapa lagi? Intensitas. Intensitas ya, intensitasnya kalau karbon nomor 2 berapa? Setara dengan berapa? Intensitas melihat siapa? Dirinya sendiri ya. Jadi setara dengan di sini C apa? Karbon nomor 2 ini punya berapa proton? Punya apa? 1 proton. Kalau tulis ya, ini 1 proton, ya 1 proton intensitas ya. Nanti ada deh kalau lihat di untuk pengkodean spektra NMR begitu ada deh. Ya 1 proton artinya protonnya sendiri, proton ini tersplit sebagai apa? Kuartet ya, dengan kopling konstan 7 Hz ya. Oke, kalau ini karbon nomor 3 berapa? Memiliki 3 proton, ya, doblet dengan D sama dengan 7 Hz. Bisa menulisnya begini ya, Dede ya. Oke. Nah, ya. Yang online bisa menerima ya, ini saya ya. Oke. Ada yang lain yang mau ditanyakan, silakan yang online, yang offline juga boleh. Ya, adik-adik, saya ingin menunjukkan spektra real dari alamin, ya, dari alamin. Bisa terlihat nggak? Bisa terlihat nggak? Ya, oke, ya. Diperhatikan dulu, adik-adik, ya. Ini saya memiliki spektra real dari adalah alamin, ya. Ini alamin, ya. Cara membacanya, ini tipe spektrumnya adalah proton NMR ya. Proton di sini ya. Bisa terlihat ya yang online ya. Oke. Ya, ini adalah L alamin ya, sama apa? Seperti yang strukturnya ya. Walaupun dibolak-balik ya. Warna biru ini yang warna nomor 2 ini adalah karbonnya. Nomor 4 ini juga adalah karbon ya. Ini metil nomor 6 di assign nomor 6 ya. Ini ada karbonil, ada OH, ada gugus amin ya, sama ya. Ini adalah struktur alami ya. Kemudian nah ini nanti di soal nanti juga akan saya berikan kelengkapan data ya. Jadi spektra ini ya di running atau dihasilkan dari spektra dari NMR dengan 500 MHz ya. Ini nanti untuk berpengaruh pada penentuan kopling konstan ya. Ini pada H2O ya. Ini sampelnya 50 milimolar pada pH 7 ya. Reference adalah 2DSS ya. 2DSS. Saya itu lupa kepanjangannya. Tapi DSS itu adalah
TMS dalam bentuk garam. Ya, jadi TMS itu adik-adik masih ingat apa itu TMS? Tetrametil silan. Apa gunanya TMS? Gunanya apa yang kemarin minggu lalu? TMS? Apa? Lupa. Ya, jadi sebagai reference atau sebagai untuk menunjukkan 0 ppm ya. Nah, nanti dilihat lagi bahwa TMS itu secara struktur dia hanya larut pada pelarut-pelarut nonpolar ya, semacam kloroform, heksa ya. Tetapi jika ya seperti pada slide ini dilarutkan dalam H2O ya. Kalau menggunakan TMS sebagai standar atau reference nggak keluar ya, nggak keluar kenapa? Karena TMS tidak larut dalam air sehingga digunakan adalah DSS, ini adalah sama seperti itu, reference standar, tapi dia larut baik dalam air, gitu ya. Jadi DSS ini adalah reference standar, ya ini DSS ini, dia di 0 ppm, ya 0 ppm. Nah, tadi DSS merupakan siapa? Zero reference, tetapi dia dissolve in polar solvent pada pelarut-pelarut polar, gitu ya. Oke. Nah, ini spektranya ada, Dek. Ya, spektranya seperti ini, ya. Jadi di sini ya, chemical safe ada 0 sampai ya 10 sampai 12 ppm seperti yang sudah saya sampaikan ya. 10 sampai 12 ppm. Nah, di sini ada 2 peak ya. Tetap enggak ada 2 peak? Ya, artinya apa? Artinya ada 2 lingkungan proton di sana atau 2 lingkungan proton yang ekivalen ya, 2 di sini ya. Ini kita benar nih. Apa namanya? Prediksi kita benar, ada 2 lingkungan proton ya pada struktur alani ya. Kalian sudah bisa assign. Ini 1, ini 2 ya. Ini real spektranya begini ya. Jadi kita memprediksi. Kemudian ya, ada 2 lingkungan proton. Kemudian ya, nah peaknya ini ya, jadi ya. Nah, peaknya begini. Adalah geseran kimianya dulu ya. Ini pada berapa ini? Kelihatan enggak ya? Memang kecil banget ya. Ini sekitar berapa? Berapa ini? Sini. Geseran kimianya berapa ini? Sekitar berapa ini? 1,4,5 ya. Itu yang pertama. Yang kedua berapa? Sekitar berapa ini? 3, kelihatan ya. 3,7-an gitu ya, 3,7-an gitu ya. Nah, ya, ini kalian harus bisa assign ya. Jadi ini real spektranya seperti ini ya. Benar nggak ini kira-kira ini kalian? 3, berapa? 3,8, 3,7 sama 1, berapa tadi? 1,47 ya. Nah, coba ini tadi kita ambil yang perkiraan yang kecil ya, 10% ya. Nah, coba ambil yang 20% ya. Nanti akan tolong dihitungkan. 10 sampai 20% tadi saya ambil yang paling kecil ya. Kalau 20% ini jatuhnya sama kok. Ambil kalau itu yang paling besar semua ya. Ininya juga 1,5, 1, apa? Kan tadi alfa IV kan 1,5 sampai berapa itu ya? Coba ambil yang besar semua. Nah, coba tolong hitungkan. Berapa? Yang online bisa saya dibantu juga ya? Sudah bisa. Ada yang menghitungkan yang proton 2, ada yang menghitungkan proton 3 ya? Yuk. Berapa yang alfa IP? Ambil yang 20%. 3, ini berapa ini jadinya? Alfa IP sama alfa IP yang 1,5 saya berapa?
Sampai 1,8 ya. 2. Ya, coba kita ambil 2 ya. Ambil 2 di sini. 2 ya, sudah lebih nih ya. Udah. Terus ininya kita efek dari karbonil ambil yang besar deh, 20%. 0,2. Kemudian 0,46. Coba ini kan berapa jadinya? 3,56 ya. 3,56. Ya kalau gitu nanti untuk pekerjaan, untuk tugas diambil yang paling besar ya, sekitar diambil 10-20%, ambil 20 dan geseran yang paling ini ya. Jadi ini prediksi kita ya. Kemudian kalau itu kita efek jadi 0,2 ya. 0,2 jadi ini sekitar 1,2 gitu ya. 1,2 ya. Nah, ini iya. Ini 20%-nya 0,4 ya. 20%-nya 0,4 ya. 0,4 betul? Jadi sekitar 0,4 ya. Jadi sekitar 1,4. Nah, ini ya. Kalau kita prediksi pakai tabel yang inofficial tadi ya. Jadi adalah proton yang kedua itu nanti keluar pada geseran sekitar 3,56an ya. ppm ya, kurang lebih mendekati ya Dede ya. Jadi kita bisa assign, memang tidak bisa real exactly ya, tetapi kita bisa memprediksi ya. Kita 3,56. Kenapa kok bisa downfield ya? Karena dia adalah alpha efek pada gugus amin dan ada beta efek karbonil serta hidroksil ya. Nah, tetapi kalau metil, proton pada metil, kenapa kok aktif? Kok hanya 1,4? Karena dia hanya beta efek pada dari gugus amin, gitu ya. Oke. Ini ya. Yuk kita perhatikan lagi. Slide-nya adalah spektra real dari alanin ya. Nah, di sini juga geseran kimianya sekitar 1,4 dan 3,7 ya. Nah, sudah geseran kimia adalah multiplisitas ya, multiplisitas. Ya, multiplisitasnya ya, Adik-adik kalau ini dimudahkan sudah diberi ini ya, nanti Adik-adik saya minta menghitung kalau ini ya. Ini Ki itu apa? Tadi kuartet ya. Jadi adalah sinyal pada 3,7an ini keluar sebagai kuartet. Artinya apa bagaimana? Artinya adalah proton ini memiliki berapa proton tetangga kalau multiplisitas? 3 proton tetangga. Begitu juga sebaliknya pada yang sinyal pada 1,4an dia keluar sebagai apa ini Adik-adik? Sebagai doblet. Artinya apa? Dia memiliki 1 proton yang lengkap ya, jangan satu proton sendiri apa proton tetangga? 1 proton tetangga ya. Oke, sepakat ya sampai sini ya? Sama ya. Ini juga keluar doblet. Ini keluar yang H2 ini keluar kuartet ya dengan looping konstan 7 Hz karena dia adalah karbon alifatik ya. Kemudian nah ini yang ingin saya tunjukkan adalah intensitas Adik-adik ya, intensitas. Ya, nanti intensitas itu tidak dihitung. Kalian tidak menghitung tapi melihat spektra ya. Karena itu yuk bukan nanti aja tanya saya. Ya. Saya ingin menunjukkan intensitas karena intensitas ini kalian tidak bisa menghitung. It is automatically generated by the machine ya. Jadi saya ingin menunjukkan adalah mana ya? Sebentar. Ini kok nggak keluar ya intensitasnya ya. Aduh, nggak keluar ya. Harusnya ada di sini strip kecil gitu ya. Ya sudahlah, memang spektranya begini. Ya, tapi
Nanti ini ada, nanti kalau saya tunjukkan slide lagi mungkin ada. Jadi di bawah ini nanti ada anunya, ada apa namanya, ada tulisannya 3 atau 1, tetapi tidak selalu itu merujuk ke protonnya. Umpamanya ya, ini ada ya, ini perbandingannya adalah 1/3 ya. Nah, nanti tulisan ada bawah kecil di bawah sini ya, iya ya kalau mau nunjuk ya, kurang ya. Nunjuk itu nggak kelihatan juga. Oh, kelihatan ini ya. Nah, di bawah sini ada, itu nanti ada tulisannya, ya. Nah, bisa tulisannya itu begini. 3, 1 atau 6 berapa? 2. Gini ya. Nah, itu nanti tergantung artinya. Kalau 31 ya sudah perbandingannya proton tersebut, tetapi kadang ada 62. Oh, kalau begitu bisa 62 atau 31. Jadi proporsinya gitu. Ya, nah ini nanti kalau ini nggak ada integralnya ya. Gimana ya? Biasanya di bawah sini adik-adik ya. Nah, nanti dilihat aja spektra yang lain ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Ya, yang tadi mau diskusi dengan saya? Silahkan yang online ini nanti untuk 3 ya. Ya, saya harap sudah paham sampai di sini ya. Saya ingin menunjukkan adik-adik untuk soal yang lain ya. Adalah nah ini soal aromatis ya. Aromatis. Wah, ini ya, ini beda dengan yang tadi ya. Sebentar. Adalah mana ya? Latihan soal. Ya. Terlihat saya? Nah, oke. Ini ya Dede ya. Poin ya Bu Dinar ya. Terlihat ya slide yang di ini ya, yang di online ya. Nah, oke, dari tadi kita memprediksi dari struktur ke spektra ya. Sekarang kita coba dari spektra kita memprediksi senyawanya seperti apa ya. Oke, itu ada kelihatan nggak ya geseran kimianya? Wah, ini saya suka ini. Saya suka ya kalau Upin Ipin ini ya. Saya suka. Ini ada integrasinya ini, ya. Oke. Terlihat nggak? Kelihatan enggak ya ini ada ya? Atau saya ini urai coret ini bisa ya? Ya. Ini ya, adik-adik semoga terlihat ya. Ini pertanyaan saya yang pertama meliputi 4 tadi ya. Berapa lingkungan proton yang ada pada sinyal ini? Ada berapa? 5 langsung saja karena ada apa? Ada 5 peak ya, ada 5 peak ya. Oke. Kemudian nah ini sekarang ya tadi adik-adik memprediksi spektranya. Sekarang ini kemampuan adik-adik mengingat yang chemical shift geserannya berapa itu di sini ya apa di tes gitu ya. Nah, ppm yang tertera pada soal ini berapa ya adik-adik? Ini kelihatan enggak? Ini berapa ini? 6,2. 6, saya kalau ini keluar enggak? Oh, enggak keluar loh ya. Kenapa ya? Oh, di Zoom keluar. Oh, di sini enggak keluar.
Di Zoom keluar ya. Ini 6,2. Oh iya ya, di sini nggak keluar di Zoom. Oke lah. Ya, jadi kalian bisa lihat ya, di sini 6,2 ya. 6,2 ya, itu yang di ujung mana kelihatan enggak itu? Ya, ini 6,2 sinyalnya ya. Jadi saya tulis di sini sinyalnya 6,2. Kalau yang ini berapa dari yang ini berapa ini? 6,4. Terus yang ini 6,5 ya. Ini kelihatan ya 6,9 ini. Di 1,4 ya. Oke. Nah, yang saya maksud integral itu ini ya. Ini berapa itu? Ya, ada yang online. Yang saya maksud integral itu adalah yang di bawah ini. Ini loh, ya. Nah, ini saya cari enggak ada. Nah, ini. Ya, penulisannya ada yang seperti ini, ada yang disambung ya. Nah, berapa ini integrasinya? Dari yang sini ya. 1 banding berapa? Ini 1, kemudian ini 1 apa 2 loh? Ini 1,2, 1,4. Terus berapa ini? Iya, 1,3. Ini enggak kelihatan ya, saya nulis di sini soalnya. Terus yang di sini? 2 berapa itu? 2,9, 2,8, 2,0. Hah? Dua koma 2,9, 2,8 gitu ya. Nah, ini ada deh ya. Nih, nah, jadi integrasi itu tidak selalu bulat ya. Tetapi dari sini kalian bisa menginterpretasikan bahwa ya pada proton yang ini ya, yang saya bacanya dari kanan ya, yang dari upfield ke downfield ya, bahwa ini ya sinyal yang pada chemical state 6,2 itu setara dengan 1 proton ya, setara dengan 1 proton. Ini ya 1,2, 1,4 itu juga setara dengan satu proton ya. Nah, kemudian lagi ya, dikolek informasi lagi. Geseran kimia ya, tadi sudah kita nih 6,2, 6,4, 6 ya situlah ya. Yang kalian sebutkan tadi ya. Cilik-cilik banget. Loh, lah kok tadi kalian ngomongnya 3,5, 1,4. Nah, terus ini kok geseran kimianya di atas 6. Ini proton macam apa yang ada pada senyawa ini? Yuk dilihat ke tabelnya kemarin. Proton apa? Adalah apakah proton sp3? Ya, bukan proton sp3 karena proton sp3 dia berkisar sekitar 1 sampai 2 ya. Kalau dia attach dengan yang atom elektronegatif ya boleh sampai keluar 3,56 ya. Tetapi yang bisa keluar pada geseran 6 ke atas ya sampai 10 adalah proton aromatis. Jadi setting di pikiran kalian bukan model struktur macam ini yang keluar. Harusnya bagaimana? Proton aromatis ini ya, proton aromatis ya. Nah, ini harusnya. Jadi sudah ada di dalam benak kalian, waduh ini saya berhubungan dengan aromatis, senyawaan aromatis ya. Oke, kemudian ini kelihatan nggak ya multiplisitasnya ya? Oh, kelihatan. Kalian kali ini apa? Yang sinyal pada 6,2 ini berapa? Adalah berapa? Adalah berapa? Bentar saya lihat.
Ya, nanti di dalam soal saya akan infokan jadi bahwa ya karena ini senyawanya saya ini kan tidak jadi informasi nanti saya akan lengkapi ya, jadi biar ada tidak bingung ya bahwa ini apakah senyawa aromatis sederhana atau senyawa flavonoid gitu ya. Nanti adik-adik sudah sudah minimal ada bayangan ya. Oke, ini saya taruh di sini. Ini adalah ppm-nya ya. ppm-nya itu berapa? 6,2. Kemudian 6,4. Kemudian 6,8. Nah, ini 6,4, 6,5. Ini pasti terus 6,9 terus 7,4 ya. Oke. Ini jajaran iniannya. Kemudian untuk integrasinya berapa? Tadi ada 1. Kemudian 1,2, 1,4, 1,3, 2,9 atau 2,08 ya. Kok kayaknya saya kok ya. Oh iya betul itu antara 9 atau 8 ya setelah dikit lah ya 9 atau 8 lah ya. Nah kemudian multiplicitas adik-adik, multiplicitas. Ayo di list ya. Di list. Yang 6,2 ppm berapa? Itu terlihat nggak itu? Hah? Terlihat? Enggak ya? Kalau yang online terlihat nggak multiplicitasnya? Ini, yang ini. Ya, sebenarnya kalian kalau mau melihat ini berapa? Ini kan bisa. Ini kan ada 2 peak toh, ada 6, sekian, 6, sekian. Kira-kira multiplicitasnya apa itu? Itu berat kan? Kalau ini yang 6,4 itu kan ada 2 tulisan toh? 2 tulisan apa? Chemical sheet toh? Yang depan kurang yang belakang. Jadi apa itu? Itu berat. Ya, itu berat ya. Berapa? Doblet, kemudian itu doblet, terus yang ini cinglet. Nah, wes mana-mana. Itu piye kuwi? Ya, itulah ya, karena anunya kecil-kecil banget. Apa ini? Kelihatan enggak? Ya Allah, masih itu lagi. Ini adik saya zoom. Kelihatan enggak ini? Apa? Double, doblet. Kemudian yang ini apa ini? Ora ketok. Apa ya dia? Kalau lihat dari ini apa ini ya? Ini semacam, nah ini semacam double doblet ini karena kalau lihat dari ininya, ini doblet besar ini. Doblet besar, double doblet ini ada ya.
Ya, ini ya double-doublet ya. Double-doublet ya. Oke. Nah, ini ya. Ya. Oke. Ya, ini ya yang bisa kita koleksi ya. Nah, ini kalau ini adalah ada multiplicitas, kalau gitu harus ada apa sekarang? Coupling konstan ya, coupling konstan. Yuk, saya dihitungkan ya. Ini di running pada 500 MHz ya, di running pada 500 MHz. Yuk dihitungkan adalah yang pada 6,2 ya, ini 6.200 dengan 6,200 ya. Gimana cara menghitungnya kemarin kalau doublet? Peak ya. Peak yang ini ya ada ya. Ada 2 peak begini ya. Ini dikurangi ini gitu aja ya. Ya, silakan dikurangi. Kelihatan enggak itu? Terus dikali berapa? Dikali ini di running di 500 MHz berapa? Berapa? 6,204 dikurangi 6.200 dikali 500 MHz dikali dengan alat tersebut digunakan. Berapa? Kali 500? Berapa? 2. Berapa jadi caranya? Yang ini adalah 6, berapa? 204 dikurangi 6,200 dikali 500 MHz. Berapa tadi? 2. Ya, 2 Hz ya. Oke. Hitungkan lagi saya. Yang 6, doublet. 6,437 dikurangi 6,433 kali 500. Kali 500 MHz berapa? 2 Hz ya. Oke. Singlet, ya singlet aja ya. Sekarang dengan double-doublet. Yo, double-doublet saya hitungkan lagi. Double-doublet gimana kemarin cara menghitungnya? Double-doublet bagaimana kemarin cara menghitungnya? Ini apa lagi? Ini harusnya yaitu karena kecil sekali ya jadi ya. Jadi sebentar ini saya kelengkapan datanya. Pakai Luteo deh. Oh iya itu. Bentar ya. Adik.
Double-doubletnya berapa ya dari yang 9? 6, berapa? 6,9, 6,9. Oke. Ini ada deh ya, tabel oplik. Ini saya stop share, saya share yang ini ya. Nah, ini biar lebih jelas deh. Wah, ini. Kelihatan enggak ini? Ya. Jadi ini adalah 620 tadi ya. 620 ini karena 2 digit ya, jadi 620 semua ya dari ya. Kemudian kita fokus coba ke keluar enggak ya? 6, berapa? 6,9 ya, 6,9. 6,9 ya, 6,89 dan 89, 90, 91 ya tadi ya. Ingat teorinya ya, teorinya kalau double-doublet menghitungnya dari mana? Double-doublet, umpamanya gini ya. Umpamanya ini A, B, C, D, menghitungnya dari mana Dedek? Ya, kalau double-doublet nanti keluar berapa kopling konstan? Ya namanya double-doublet ya nanti keluar 2 ya. 2 kopling konstan karena kopling konstan satu besar satu kecil gitu ya. Menghitungnya bagaimana kalau kopling konstan yang besar? Menghitungnya bagaimana kalau kopling konstan yang besar? Ingat yang kemarin? Berapa? A dikurangi B atau C dikurangi B. Begitu yang jangan lupa dikalikan berapa? Megahertz. Nama ini 500 megahertz ya. Besar, ini kecil, kurang ini ya, A kurangi B, C kurangi D ya. Itu dari pohon kemarin itu loh ya, splitting tree itu ya. Terus yang besar bagaimana? A ke B atau B ke B kecil. Itu ya. Nah, itu caranya mencari begitu. Yuk coba dikurangi nih. Cari double-doublet. Kira-kira dari 6,89 ini hanya 2 digit. 6,89 ke 689, 689, 690, 691. Coba cari yang besar aja deh. Kopling yang besar, karena yang besar yang kelihatan. Karena kalau kecil kadang nggak kelihatan ya. Nah ini ya ini, jadi kita harus mencoba ya. Terlihat nggak ya di slide di situ kelihatan? Yuk dihitungkan berapa? Yang besar koplingnya C berapa? Coba berapa? Kalian mau berapa? 691 dikurangi 689. Berapa? 0,02 dikali 500. Berapa? 10 Hz ya. Besarnya 10 Hz ya koplingnya ya. Kemudian yang kecil ambil 691 dikurangi 690 0,01. Ya, dikali 500 berapa? Berapa? Sekitar 5 Hz ya. Nah, ini coba ya. Kita tulis dulu ya 5 Hz ya. Nah. Ya. Nah, ini yang double-doublet. Ini tadi bilangnya multiplet ternyata bukan double-doublet ya. Nah, ini ada deh ya, tabel of multiplet. Jadi ini saya mengambil data yang mestinya cukup lengkap ya. Jadi ini adalah tabel of multiplet ya, sheet 1 620 sama seperti kita tadi ya.
620-an, 6,43, 6,5 ya, 6,89 ya, dan 7,37, nah 7,4 ya. Sama ya ini ya, Dede ya. Kemudian, nah ini integrasinya ya. Nah integrasinya di sana diassign berapa? 1, 1, 1, 2. Jadi kurang lebih ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 2,0 kayaknya tadi ya, 2,0 bukan 2,8 ya. Nah, diassign ini adalah 1,11112 ya. Jadi artinya pada proton ini dia keluar apa? Kalau integrasi itu apa? Protonnya sendiri ya. Pada proton ini dia memiliki 2 proton, pada 4 yang lain dia hanya memiliki satu proton ya. Kemudian tipe multiplisitasnya ini doblet, artinya punya 1 proton tetangga, doblet punya 1 proton tetangga, dia singlet artinya tidak punya tetangga ya, double doblet. Nah ini ya, double doblet nanti ada agak diperhatikan bahwa senyawaan aromatis itu nanti akan sering muncul sebagai double doblet ya, karena substitusi ya, substitusi dari proton yang ada pada posisi orto ataupun meta ya. Nah, ini kemudian saya ingin apa ini? Nah ini adalah strukturnya seperti ini ya, Dedek ya. Nanti saya beri keterangan apakah dia senyawa aromatis sederhana, ataukah dia senyawa flavonoid ya. Adik-adik sudah tahu ya kalau struktur dari flavonoid adalah seperti ini ya. Oke, saya ini karena waktunya ini, jadi saya langsung saja jelaskan adik-adik ya. Untuk senyawaan ya, ini adalah luteolin adik-adik ya. Luteolin adalah senyawa apa? Senyawa apa? Adalah senyawa urunan. Kalau strukturnya seperti ini, senyawa apa, Dedek? Adalah golongan apa? Kelihatan nggak ya yang online ya? Kelihatan nggak ya? Ini kemudian ini ada senyawa golongan flavonoid ya. Ingat adik-adik, di sini adalah cincin apa? A, di sini cincin D ya. Kemudian di sini khas sekali adalah substitusi pada ya. Kalau penomoran flavonoid 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Ini ada ya. Kalau gitu ini isinya apa ini? Isinya OH ya. Oke. Pada posisi biasanya 5 dan 7 biasanya 5 dan 7. Ini adalah OH. Ini posisi 5, 6, 7. Nah, sini. Nih. Kemudian ini adalah pada posisi meta. Ini OH, ini OH. Ini ada deh ya. Nah, saya jelaskan saja ya. Ini karena aromatis kemarin belum saya contoh. Oke. Jadi adalah ini yang ditulis biasanya gugus fungsional ya, hidroksi, di sini hidroksi ya. Jadi di sini ada berapa lingkungan proton? Ada berapa?
Di sini ya, jangan lupa makanya harus ditulis ini ya. Ini ada ini kosong H, ini H ya, ada D, ini H, ini H. Dan ini ada enggak ini? Ada ya? Ada? 1, 2? 1, 2? 1 ya, ada 1. Kemudian, oke ya, nah ini ya, ada deh proton ini ya, proton nomor 6 ya, proton nomor 6, proton nomor 6. Oke, proton nomor 6. Ini akan keluar sebagai apa? Untuk geseran kimianya, dia berapa? Terikat langsung pada aromatis. Nah, ini ya, sudah jelas di atas 6 semua ya. Kalau sudah di atas 6 ini pasti senyawa aromatis ya. Nah, kemudian multiplicitasnya, dia akan keluar sebagai apa? Ingat tabel yang minggu lalu saya berikan pada senyawa aromatis ya. Posisi orto, meta, para itu meters ya. Orto, meta, para ya. Yang diabaikan yang pada apa? Para ya. Kalau ini posisi apa? Meta ya, meta ya. Pada posisi meta. Jadi dia ini berapa? Split berapa? Oleh ini, oleh proton nomor 8 tersplit. Tersplit? Rasanya bukan 2 apa? Doblet tersplit 2. Tersplit doblet oleh tersplit doblet meta oleh proton 8. Koplingnya berapa? Yo, ngapain? Kopling meta. Berapa? 2 mau 10. Ayo dicek. Yang online bisa menangkap, bisa tahu dicek kan yang kopling meta berapa? 3. Berapa? Bisa dicek kan? Yang kopling. Kopling meta kecil. 1 sampai 2. 2 Hz. Oke ya. Nah. Begitu juga dengan proton 8. Proton 8 terkopling siapa? Terkopling siapa? Terkopling meta oleh proton 6 ya. Menjadi apa? Doblet. Doblet berapa? Meta terkopling 2 Hz ya. Oke, ini ya. Kita ke cincin B. Proton di sini ya. Proton di sini. Dia terkopling apa ini? Terkopling di sini ada proton ya? Lah yo orang ngomong loh yo. Oke. Ini kalau ini 1 aksen ya, satunya di sini. Jadi ini 2 aksen. Penomorannya ada 3 aksen, 4 aksen, 5 aksen, 6 aksen. Oke, proton 2 aksen. Nih, dia akan keluar bagaimana ini? Akan keluar doblet oleh siapa? Ya, yang online ada yang mau mencoba enggak? Tes. Doblet di sini dia punya orto oleh 3 aksen. Terus meta oleh 6 aksen. Sehingga dia keluar sebagai double doblet ya. Double doblet. J-nya berapa? Kalau orto berapa? Kopling orto berapa? Ada dibantu? Sekitar
sekitar 9 besar ya, 9 Hz, 10 Hz ya, 10 Hz, dan dikopling meta oleh 6 aksen. Berapa Hz? Di meta udah ketemu Hz, 2 Hz ya, ini ya, gitu ya. Jadi untuk proton 2 aksen dia terkopling double besar oleh orto 3 aksen sebesar 10 Hz dan terkopling meta oleh proton 6 aksen sebesar 2 Hz gitu ya. Oke. Kemudian proton 3 aksen ya, dia terkopling apa ini? Terkopling doblet apa? Kopling berapa? J-nya 10 Hz ya, besar ya. Kemudian kalau ini 6 aksen, kopling apa dia? Kopling apa? Singlet, doblet berapa? Doblet meta oleh 2 aksen sebesar 2 Hz gitu ya. Oke. Sampai di sini paham? Ya. Nah, itu semua yang saya jelaskan kemarin sudah ada, itu tinggal diaplikasikan gitu ya. Oke. Terus adalah siapa? Ya. Jadi kalau kita assign di sini adik-adik ya, ini adalah doblet 2 Hz ya, doblet 2 Hz. Punyanya siapa ini kira-kira ya? Punyanya siapa? Ini doblet 2 Hz ya. Kemudian ini ada keluar singlet. Singlet itu punyanya siapa kira-kira? J3 ya. Dia punya tetangga nggak dia? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Dia keluarnya singlet ya. Jadi desain bagaimana? Ini punyanya ini ya 2 Hz. Ini 2 Hz ya. Singlet mana? Singlet ini ya. Dia di 6,5 ya. Kemudian di sini ada siapa? Ada doblet ya, ada doblet gitu ya. Nah, doblet punyanya mana? Bisa ini ternyata bukan doblet tadi ya, adalah multiplex gitu ya. Nah, ini ada doblet 10 Hz dan ini bukan 5 tapi ternyata tadi 2 Hz ya. 10 Hz ini adalah kopling apa? Orto ya. Orto dan meta ya, para is negligible ya. Nah, 7,4 itu punyanya siapa? Ini sepertinya beririsan nanti ya. Beririsan ya. Beririsan. Ini pada yang keluar di 7,4 gitu. Ya. Itu adik-adik. Sebenarnya saya masih ada satu materi ini ya, satu materi karbon. Ini sudah 914. Itu ya, nanti dipelajari lagi adik-adik untuk ininya apa namanya teorinya ya, nanti itu latihan diaplikasikan. Kemudian PR-nya, tugasnya nanti dikurangi 1 ya, dikurangi 2 ya, alanin dan glisin kan sudah kita bahas ya, dikurangi 2, nanti saya tambah 1 atau 2 soal yang bukan senyawa alifatik tetapi aromatis ya. Jadi kalian bisa belajar ya. Nah, tolong desain seperti ini ya. Ditulis seperti itu. Itu adik-adik ada yang ingin tanyakan sampai di sini? Silahkan. Kenapa kok 1,0, 1,2 gitu ya? Ya itu memang adik-adik. Ini tidak dihitung, tetapi tertulis pada spektra, otomatis generated, ya, otomatis generated. Nah kadang ada yang pas 1,0, 2,0, tapi seringnya tidak. Jadi semacam kurang lebih gitu, proporsi gitu. Ya, jadi kalau ini sekitar 1,
sekitar 1, iya 1 gitu. Itu bukan kita yang hitung. Jadi itu mesin. Jadi nanti datanya ya adik-adik saya minta untuk menulis saja. Nah itu nanti menginterpretasikan. Gitu. Jadi nanti ini, jadi memang elucidasi ini nggak cukup memang kalau untuk setengah pertemuan gitu ya, karena untuk latihan selalu banyak gitu. Tapi diterima saja karena ini memang tidak bisa diolah. Kita tidak itu sudah tadi saya berikan itu datanya untuk adik-adik juga ya, itu karena di generated by system dan kalau seperti ini jadi diinterpretasikan ini setara dengan satu proton begitu ya. Begitu ya, terima kasih Dek pertanyaannya. Adik-adik ya, jadi ada 2 soal yang sudah saya berjawab ya untuk alamin dan glisik. 3 lainnya tolong dikerjakan ya, deadline-nya hari Minggu ya. Kemudian nanti saya tambahin 1 soal yang bukan alifatis tetapi aromatis untuk latihan seperti ini gitu ya. 1 soal 1 atau 2 soal gitu ya, nanti saya inikan carikan yang kira-kira bisa merepresentasikan senyawa alifatis dan kalau aromatis karena bermainnya di sini ya. Kalau alifatis itu chemical shift itu sangat berperan ya. Tapi kalau senyawa aromatis adalah coupling konstan yang berperan ya, karena dia apakah terkopling orto, terkopling doblet, apakah dia singlet, ini terkopling kecil oleh metan, nah itu bermainnya di sana, gitu ya. Gitu, terima kasih adik-adik untuk perhatiannya. Kuliah saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, minggu depan sudah pertemuan ke-8 kita sudah evaluasi ya, sudah UAS ya. Hah? Oh iya, alhamdulillah. Betul, terima kasih karena saya masih punya karbon NMR piye, karbon kuji. Ya, oke ya. Hari ini latihan soal, minggu depan kita ulas sedikit, terus ada karbon NMR ya, jadi ya. Kalau adik-adik sudah menguasai ini, karbon NMR insya Allah tidak sulit, gitu ya. Alhamdulillah masih ada 1 pertemuan. Ya, terima kasih. Saya akhiri ya tadi sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.